Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sains 7. Kalau kalian masuk dalam laboratorium IPA, tentunya kalian akan melihat berbagai macam peralatan-peralatan IPA di sana. Permasalahannya adalah, apakah kalian sudah kenal dengan semua peralatan-peralatan itu? Jangan khawatir, karena dalam video kali ini, Sains 7 akan membahas semua peralatan-peralatan IPA, khususnya di Laboratorium Kimia Madrasah Aliyah Ma'arif 7. Mulai dari namanya, keperuntukannya, dan juga tentunya adalah cara gunainnya. So, mari kita mulai. Sebagai permulaan, ini ada macam-macam pipet. Dan pertama adalah yang sering kita gunakan, yaitu pipet tetes. Pipet tetes ini bentuknya panjang, terbuat dari kaca, bening, dan atasnya adalah karet. Pipet tetes digunakan untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit atau tetesan. Kalau diamati, pada pipet tetes tidak ada skala ukuran volume. Sehingga kalau kita mau mengambil bahan larutan dalam volume tertentu, maka kita perlu alat ukur lainnya. Pada saat kita mengambil larutan dengan menggunakan pipet tetes ini, tentunya bahan karet pada pipetnya ini ditekan lebih dahulu. Baru kemudian dimasukin ke dalam larutan dan lepasin karetnya. Bahan larutan tentunya akan masuk ke dalam pipet. Yang perlu diperhatikan adalah ketika menekan bagian karet harus dilakukan di luar larutan supaya tidak menimbulkan gelembung udara di dalam larutan bahan. Semacam ini. Selanjutnya, dalam memegang pipet, bagian karet harus selalu lebih tinggi daripada ujung pipetnya, agar cairan atau larutan yang diambil tidak sampai mengenai bahan karetnya. Kalau bisa, megang bagian kacanya aja, agar tidak goyang-goyang. Sedangkan, kalau kita mau mengeluarkan bahan, cukup bisa dilakukan dengan menekan karetnya lagi. Selanjutnya, ada yang namanya pipet ukur. Kalau kita amati, pada pipet ukur terdapat ukuran volume larutan dengan beberapa skala, sehingga kita bisa mengambil bahan dalam beberapa macam volume. Mau ngambil dalam 1 ml, 2 ml, 5 ml, atau berapapun, yang penting masih dalam rentan skala volume tersebut. Di lab MA Ma'arif 7 ini terdapat 3 pipet ukur. Yang terkecil adalah 5 ml. Dan yang kedua ada 10 ml. Yang paling besar adalah 20 ml. Jenis pipet yang ketiga adalah pipet takar. Pipet takar juga bisa disebut dengan pipet pondok, karena umumnya pada bagian tengahnya ada semacam gelembung seperti ini. Pada pipet ini terdapat skala ukuran tertentu dengan ketelebihan yang tinggi, bahkan lebih teliti daripada pipet ukur. Dengan demikian, pipet volume digunakan untuk mengambil bahan dan mengukur volume larutan sesuai dengan skala ukuran pipetnya. Artinya, kalau pipet volume 5 ml digunakan untuk mengambil 5 ml atau kelipatannya, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, dua jenis pipet ini, yaitu pipet volume dan pipet ukur, tidak ada karetnya. Lantas, gimana nih cara ngambil bahannya? Kalau bahan yang mau diambil tidak berbahaya, kita bisa ngambil langsung dengan menyedotnya. Namun, jangan sekali-kali kita menyedot bahan yang berbahaya, misalnya asam sulfat atau asam klorida, asam nitrat, apalagi zat-zat beracun lainnya. Ada alat bantu untuk menyedot bahan-bahan tersebut. Misalnya nih, alat ini bernama filler atau penghisap. Filler ini terbuat dari karet, digunakan untuk mengambil bahan cairan atau larutan. Selanjutnya
ada yang namanya corong. Corong ini ada yang terbuat dari plastik dan ada juga yang terbuat dari kaca yang bening. Sedangkan di lab kimia, Max 7 di sini terbuat dari kaca yang bening. Corong digunakan sebagai alat bantu memindahkan larutan ke wadah yang mempunyai dimensi pemasukan yang kecil. Agar tidak mudah tumpah, corong juga digunakan dalam melakukan penyaringan sebagai tempat meletakkan kertas saring. Ada beberapa variasi ukuran corong sehingga kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Gelas yang bentuknya seperti ini nih, gelas yang biasanya kita gunakan. Gelas ini namanya adalah gelas beker atau biasa juga disebut dengan gelas piala. Gelas ini terbuat dari kaca, transparan, dan ada ukuran volume. Namun, ukuran volume yang tertera tidak memiliki ketelitian yang baik. Gelas beker ini digunakan untuk membuat dan menyimpan larutan, termasuk juga sebagai wadah untuk memanaskan bahan, mencampurkan bahan, mereaksikan bahan, dan juga membawa sambal cair dan padat. Ukuran volume gelas beker bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mau mengambil bahan, cairan atau larutan dengan volume tertentu, biasanya kita menggunakan alat ini nih, namanya adalah gelas ukur. Gelas ukur memiliki skala ukuran yang lebih teliti daripada gelas beker. Ukuran volume gelas ukur juga bervariasi. Ada yang 5 mili, 10 mili, 25 mili, 50 mili, dan seterusnya. Selanjutnya, peralatan ini bernama Erlenmeyer. Dengan mulut gelas yang lebih kecil dari badannya, Erlenmeyer sering digunakan untuk menampung larutan pada saat titrasi, meracik, dan larutan bahan. Pada Erlenmeyer juga terdapat ukuran volume, namun ukuran volumenya tidak seteliti gelas ukur. Jadi, kalau dalam praktikum yang ada pengambilan bahan dengan volume larutan tertentu, jangan berpedoman pada ukuran volume Erlenmeyer. Gimana? Cukup jelas bukan? Tapi apa cuman itu aja, Kak? Jangan khawatir, karena pada segmen yang lainnya, Sains 7 masih tetap akan ngupas berbagai macam peralatan-peralatan IPA, semacam buret, peralatan distilasi, tabung U, tabung Y, statif, magnetic stirrer, dan yang lainnya. So, tetap ikuti aja channel Sains 7, karena di Sains 7 akan mengupas tentang berbagai macam materi dan juga pengetahuan tentang sains, serta kegiatan-kegiatan siswa di laboratorium dan juga di lingkungan madrasah. Sampai ketemu di video berikutnya.